Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Hari ini perenungan kita dari Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-23. Kalau saudara melihat konteks dari ayat yang kita baca adalah Yosua hamba Tuhan itu mati. Sehingga orang Israel kehilangan figur atau sosok pemimpin rohani mereka. Dan ini menyebabkan orang-orang Israel akhirnya terlibat kepada penyembahan berhala. Mereka mulai mengikuti ajaran, agama, kepercayaan orang-orang yang berada di daerah Kanaan di mana mereka tinggal. Dan tentu hal ini mendukakan hati Tuhan. Sehingga seringkali karena ketidaktaatan mereka, Tuhan menghukum mereka. Tetapi tahukah saudara, dari Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai 23 ini kita melihat bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup bangsa Israel. Coba kita baca saudara ayatnya di dalam Hakim-Hakim 2 ayat 14 sampai ayat 16. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 14 sampai 16. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka. Sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka. Sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah. Sehingga mereka sangat terdesak. Perhatikan ayat 16. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Saudara, Tuhan benar menghukum orang Israel yang berbuat salah. Tetapi dalam pembacaan kita, khususnya di ayat 16 dikatakan, maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Artinya saudara, sekalipun Tuhan ingin menghukum orang Israel, tapi Tuhan juga yang menyelamatkan mereka. Ini berbicara tentang apa? Ini berbicara bahwa kasih Allah tidak pernah berubah dalam kehidupan orang Israel. Kalau Allah kasihnya tidak pernah berubah kepada orang Israel, hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Bahwa kasih Allah tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin kita sering menyakiti hati Tuhan, mungkin kita masih suka melakukan hal yang tidak Tuhan suka. Tapi ketahuilah bahwa Allah tetap mengasihi saudara dan saya. Tentu hal ini bukan sekedar hanya sukacita buat kita karena kita merasakan bahwa kasih Allah melimpah sehingga kita boleh berbuat dosa, tidak. Tapi hal ini menjadi ingat-ingatan buat kita. Justru karena kasih Allah tidak berubah kepada kita, maka kita mulai untuk setia mengasihi Dia dalam segala kondisi dan situasi. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini. Kami belajar kalau kasih Allah tidak berubah dalam kehidupan orang Israel. Sekalipun mereka melakukan hal yang jahat kepada Tuhan, Engkau tetap mengasihi orang Israel. Dan kami percaya hari ini juga hal yang sama terjadi dalam hidup kami. Sekalipun mungkin kami seringkali gagal mengasihi Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah gagal untuk mengasihi kami. Tolong kami Tuhan, agar kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami justru kami terima dan memampukan kami untuk tetap setia mengasihi Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ini doa dan pengharapan kami kepadamu. Biarlah kasih yang sempurna itu terus kami alami dan kami bisa bagikan kepada banyak orang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.